Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Oma, Opa, anak-anak, serta seluruh anggota keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali di dalam renungan malam pada hari ini dalam rangka Bulan Keluarga GKI Cimahi 2023. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersama dengan keluarga datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk waktu yang baik malam ini. Kami bersama-sama kembali diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Dan kami akan merenungkannya bersama-sama. Maka kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan ini. Dan Roh Kudus-Mu juga yang akan memampukan kami, menolong kami, agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Dan kami dapat bertumbuh di dalam iman percaya kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kepadamu kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada malam ini yang bertema keluarga yang tumbuh bersama dalam iman, yaitu dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perikop yang kita baca bersama malam ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose agar mereka senantiasa hidup dengan beriman teguh di dalam Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, serta anak-anak dan seluruh keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebuah pohon yang hidup pasti memiliki batang, memiliki akar, memiliki daun, serta ada pertumbuhan di dalam pohon tersebut, sehingga pohon tersebut akan menghasilkan buah yang lebat. Dan sebuah bangunan yang kokoh, kuat, indah, dan baik pasti memiliki dasar atau fondasi yang sangat kuat di bawahnya untuk menopang bangunan tersebut. Rasul Paulus menggambarkan jemaat di Kolose sebagai sebuah pohon, juga sebagai sebuah bangunan, dengan Kristus sebagai dasar atau fondasi di dalamnya. Pada saat ini, kita sebagai sebuah keluarga, maka kehidupan kita pun dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan dan juga seperti sebuah pohon. Lalu, bagaimana kita mendasarinya? Pada ayat yang ke-6 dituliskan bahwa ketika kita menerima Kristus, yang artinya kita percaya sepenuhnya kepada Dia, hidup di dalam Dia, dan menerima pengajaran yang benar juga di dalam Dia. Dengan demikian, kita memiliki kehidupan yang tertib, teratur, serta memiliki keteguhan iman. Pada ayat yang ke-7, kata berakar, yang berarti sebuah tindakan yang sudah terjadi pada saat lalu, namun masih terus terjadi sampai dengan saat ini. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, maka hidup kita harus terus dibangun bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan sekedar berakar saja, namun juga terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Salah satu sifat dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupannya di dalam Kristus akan selalu berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga menjadi berakar
bertumbuh dan berbuah yang baik di dalam kebenaran Kristus, dan melahirkan kehidupan yang berlimpah dengan ungkapan syukur di dalam hatinya. Pertanyaannya, mengapa kita harus hidup dalam Kristus? Mengapa kita harus menerima dan berakar di dalam Kristus? Mengapa hati kita harus melimpah dengan syukur? Mari kita akan membaca bersama di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Saya membacakannya untuk kita semua. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Lahir dari Allah berarti ada benih di dalam hati kita. Benih apa? Benih ilahi. Pada saat kita menerima Kristus Yesus dan percaya kepada Allah Bapa, maka akan menghasilkan benih ilahi yang akan berakar terus, bertumbuh terus, dan menghasilkan buah di dalam. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita diam di dalam Kristus, berakar, tidak saja bertumbuh, namun juga berdasar di dalam kasih, karena Kristus itu sendiri adalah kasih. Perikop pada malam hari ini mengingatkan kita sebagai keluarga agar kita senantiasa hidup dengan beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Senantiasa hidup bersama Tuhan Yesus dalam waktu dan situasi apapun. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan selalu mengingatkan agar kita selalu berbalik kepada Kristus dan tidak berbuat dosa lagi. Setiap anggota keluarga yang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, artinya mereka percaya kepada Dia, hidup di dalam Dia, dan menerima pengajaran yang benar di dalam Dia. Dengan demikian, keluarga ini akan memiliki kehidupan yang begitu teratur, begitu tertib di dalam keteguhan iman bersama-sama. Tentu saja, semua ini melalui berbagai proses pembelajaran. Tidak secara instan kita menerima itu semua, namun berbagai proses pembelajaran yang mempengaruhi kita untuk memahami, memaknai, menilai dengan perasaan dan emosi kita terhadap situasi yang kita bersama, keluarga bersama hadapi dalam lingkungan kehidupan yang ada di sekitar kita. Kita akan dimampukan untuk melalui semua itu dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Akar adalah sumber dari sebuah pohon yang akan mencari dan menyalurkan berbagai nutrisi yang diperlukan oleh pohon tersebut. Kita ibarat tanaman yang berakar, dan Kristus Yesus Tuhan kita adalah wadahnya. Maka bila hidup kita tertanam di dalam wadah yang subur, yaitu Tuhan Yesus, maka pohon kehidupan kita akan tumbuh dengan baik. Karena berbagai nutrisi yang baik yang berasal dari firman Tuhan yang akan membuat keluarga kita menjadi pohon yang kokoh, berdaun, dan berbuah lebat, yang akan berguna bagi banyak orang di sekeliling kita, yang akan bertahan juga di dalam menghadapi berbagai gelombang, berbagai badai kehidupan dan godaan yang menyerangnya. Fondasi adalah jaminan akan kokoh kuatnya sebuah bangunan.
Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita ibarat sebuah bangunan yang harus terus dibangun di atas fondasi yang kuat. Dengan demikian, bangunan kehidupan keluarga kita akan menjadi sebuah gedung yang berdaya guna bagi kehidupan bersama. Dan siapakah fondasi bangunan kita itu? Selain Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, anak-anak, serta seluruh anggota keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membangun kehidupan keluarga yang baru, yang bermutu, yang berdaya guna, dan berdampak positif kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga orang akan bertanya tentang dasar dari hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, dan mereka akan turut memuliakan Bapa di surga. Mari kita menjadi keluarga yang diibaratkan seperti pohon yang senantiasa berakar dan bertumbuh serta berbuah lebat dengan menjadikan Kristus sebagai dasar pertumbuhan di dalamnya dan merawatnya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi keluarga yang hidup terus bersama Kristus di dalam segala kebenaran firman-Nya dan beriman teguh senantiasa di dalam Dia. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita menjadi keluarga yang senantiasa bertumbuh bersama di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan merawatnya di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai goncangan dan badai kehidupan yang ada, serta hati kita dimampukan senantiasa meluapkan ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Dasar yang kokoh. Amin. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu pada malam ini mengingatkan kami semua, satu persatu anggota keluarga kami, untuk kami hidup benar di dalam Tuhan, untuk kami merawat dan memupuk kehidupan iman percaya kami dengan setia membaca firman Tuhan, melakukan semua yang benar dan baik seturut dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang bertumbuh bersama-sama di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan kami boleh bersama-sama meluapkan dalam hati kami, dari hati kami, ungkapan syukur kepadamu, dan boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami melakukan firman yang sudah Engkau berikan pada kami pada malam ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, satu persatu jiwa dalam keluarga kami, supaya kami pun tetap beriman teguh di dalam pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Dasar yang kokoh, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami memohon. Amin.